warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita membahas pertemuan keempat, yaitu siklus instruksi dan interrupt. Yang pertama, kita membahas beberapa komponen utama di dalam komputer, yaitu CPU, memori, dan I/O modul. Pada siklus instruksi yang kita bahas minggu lalu, terjadi pertukaran informasi dan data di antara CPU dan memori selama siklus instruksi. Di dalam CPU terdapat beberapa register, yaitu MAR, MBR, IOAR, dan IOBR. Kemudian di dalam memori terdapat instruksi-instruksi yang siap dieksekusi. Setelah itu ada data yang dapat digunakan ketika instruksi membutuhkan alat input-output. Saat siklus instruksi membutuhkan alat input-output, maka I/O modul akan menyimpan data ke dalam buffer dan akan digunakan untuk mengakses I/O modul selama proses berlangsung. Komponen utama CPU ada 4, yaitu arithmetic dan logic unit, yang kedua control unit, yang ketiga register, yang keempat CPU interconnection. Ini adalah skema yang terjadi di dalam CPU. Secara umum, CPU bertugas untuk menginterpretasikan dan mengerjakan instruksi dasar operasi pada komputer, sehingga CPU disebut juga sebagai prosesor. Skema ini dimulai dari alat input memberikan data, lalu diterima atau dikerjakan di dalam memori. Jika data berupa instruksi yang akan dieksekusi, maka instruksi akan diambil dari storage device, lalu diproses di dalam memori dan prosesor. Hasil dari siklus instruksi akan berupa informasi yang dapat disimpan kembali ke dalam storage device atau disajikan ke dalam output device. Arithmetic dan logic unit adalah sebuah bagian di dalam CPU yang bertugas untuk membentuk fungsi-fungsi pengolahan data komputer. ALU disebut sebagai bahasa mesin yang mampu mengeksekusi instruksi-instruksi bahasa mesin yang diberikan kepadanya. ALU terdiri dari dua bagian, yaitu unit aritmatika yang mengolah proses matematika yang menggunakan operator seperti tambah, kurang, kali, dan bagi, dan juga unit logika boolean yang mengolah proses yang membutuhkan kondisi seperti true false, yang unit aritmatika atau unit logika masing-masing memiliki spesifikasi tugas tersendiri. Yang kedua, kontrol unit. Kontrol unit bertugas mengontrol operasi CPU dan secara keseluruhan mengontrol komputer sehingga terjadi sinkronisasi kerja antar komponen dalam menjalankan fungsi-fungsi operasinya. Yang kedua, kontrol unit berfungsi dan bertanggung jawab untuk mengambil instruksi dari memori utama dan melakukan eksekusi instruksi. Yang ketiga, register. Di dalam CPU terdapat beberapa register yang digunakan selama pengolahan data dan dapat juga digunakan selama siklus instruksi berlangsung. Ini adalah beberapa register yang digunakan. Yang pertama adalah program counter yang digunakan sebagai pencacah atau penyimpan alamat instruksi yang diambil. Yang kedua, instruction register yang berisi instruksi yang akan dieksekusi. Yang ketiga, memory address register yang berisi alamat lokasi di dalam memori. Yang keempat, memory buffer register atau MBR yang berisi word data yang akan ditulis ke dalam memori atau word yang terakhir dibaca. Yang keempat, CPU interconnection, ada 3 fungsinya sebagai koneksi antar komponen dalam CPU. Yang kedua dan yang ketiga, semua bagian di dalam CPU akan dibuat alur datanya melalui CPU interconnection. Fungsi CPU ada 2, yaitu menjalankan program-program yang disimpan dalam RAM dan melakukan siklus instruksi antara CPU dan RAM. Yang kedua, mengambil dan mengeksekusi instruksi. Selama proses siklus instruksi berlangsung, jika membutuhkan alat input-output, maka modul I/O bertugas untuk memindahkan data dari perangkat eksternal ke CPU atau sebaliknya. Modul I/O berisi buffer internal untuk menampung data sementara sampai data itu dikirimkan. Ini adalah siklus instruksi dalam skema yang
putar di antara proses mengambil instruksi dan mengeksekusinya sampai semua instruksi selesai. Ini adalah tahap yang dilakukan selama mengambil instruksi yang sudah kita gambarkan di dalam siklus instruksi minggu lalu. Ini adalah tahap selama proses mengeksekusi instruksi. Lalu, interrupt. Mohon diingat bahwa skema ini adalah skema ideal. Jika skema ini jalan, maka satu proses tidak bisa diinterupsi oleh proses yang lain. Jadi, sistemnya harus ikut pola yang ada tanpa disela oleh proses yang lain. Skema ini sejatinya adalah skema yang mungkin saja diinterupsi oleh proses lain di dalam kegiatannya. Sehingga sebuah proses bisa dihentikan oleh proses yang lain yang disebut dengan interrupt. Interupsi adalah kejadian yang menyebabkan mikrokontroler berhenti sejenak untuk melayani interupsi tersebut. Program yang dijalankan pada saat melayani interupsi disebut dengan interrupt service routine. Setelah selesai melayani interupsi, maka program yang tadi berhenti dilanjutkan kembali. Ini contohnya, mikrokontroler AT89C51 menyediakan 5 sumber interupsi, yaitu 2 interupsi eksternal, 2 interupsi timer, dan 1 interupsi port serial. Register yang mengontrol interupsi yaitu interrupt enable dan interrupt priority. Sehingga secara sederhana dikatakan bahwa interrupt adalah sinyal dari peralatan luar atau permintaan dari program untuk melaksanakan tugas khusus. Jika interrupt terjadi, maka program dihentikan terlebih dahulu untuk menjalankan rutin interrupt. Fungsi interrupt ada 2, yaitu menghentikan atau mengalihkan pengolahan instruksi dari CPU kepada rutin interrupt. Yang kedua, semua atau hampir semua modul, yaitu modul memori dan I/O, memiliki mekanisme yang dapat menginterupsi kerja CPU. Tujuannya ada 3. Yang pertama, interrupt bertujuan untuk memanajemen atau pengeksekusian rutin interrupt agar efektif, sehingga antar CPU dan modul-modul I/O dapat mengakses CPU secara bergantian. Yang kedua, setiap komponen komputer dapat menjalankan tugas secara bersamaan, tetapi kendali terletak pada CPU. Di samping itu, kecepatan eksekusi masing-masing modul berbeda. Yang ketiga, dapat sebagai sinkronisasi kerja antar modul. Berikutnya, ada 4 kelas atau penyebab interrupt. Yang pertama adalah program, yang kedua timer, yang ketiga I/O, dan yang keempat adalah hardware failure atau kegagalan hardware. Proses interrupt yang pertama, dengan adanya mekanisme interrupt, prosesor dapat digunakan untuk mengeksekusi instruksi-instruksi yang lain. Inilah sebabnya mengapa dalam sebuah alat atau komputer kita bisa menggunakan beberapa program secara sekaligus karena adanya proses interrupt. Saat suatu modul telah selesai menjalankan tugasnya dan siap menerima tugas berikutnya, maka modul akan mengirimkan permintaan interupsi ke prosesor. Kemudian prosesor akan menghentikan eksekusi yang dijalankannya untuk menghandle rutin interrupt. Yang keempat, setelah program interupsi selesai, maka prosesor akan melanjutkan eksekusi programnya kembali. Yang terakhir, saat sinyal interupsi diterima prosesor, ada 2 kemungkinan, yaitu interrupt diterima atau ditolak. Apa yang dibuat oleh prosesor? Yang pertama, prosesor menangguhkan eksekusi program yang dijalankan dan menyimpan konteksnya. Ini jika interupsi ditangguhkan. Tindakan ini adalah menyimpan alamat instruksi berikutnya yang akan dieksekusi dan data lain yang relevan. Yang kedua, prosesor menyetel program counter atau PC ke alamat awal rutin interrupt handler. Ini adalah contoh tabel vektor interrupt pada mikroprosesor keluarga Intel. Artinya, setiap mikroprosesor yang dibuat sudah lengkap dengan tabel interrupt-nya. Kita lihat pada keluarga Intel terdiri dari 256 vektor interrupt yang diberi nomor dari 0 sampai 255. Kita lihat bahwa nomor 0 sampai 31 adalah interrupt fase mesin,
dan interrupt 32 sampai 255 adalah interrupt yang disebabkan oleh user atau pengguna. Ini contoh yang lain, ini adalah vektor interrupt untuk isi seri 8086 sampai seri 8088 yang terdiri dari 78 vektor interrupt dari 0 sampai 77. Ini adalah siklus instruksi dengan interrupt. Artinya, siklus instruksi itu bisa dihentikan sementara oleh interrupt, baik itu nanti interrupt-nya diizinkan ataupun ditolak. Kesimpulannya, interrupt disediakan terutama sebagai cara untuk meningkatkan efisiensi pengolahan karena sebagian besar perangkat eksternal jauh lebih lambat dibandingkan dengan prosesor. Ada dua jenis interrupt, yaitu software dan hardware. Software interrupt itu sering disebut dengan istilah system call. System call itu berisi deret instruksi yang disebabkan oleh program. Misalnya, saat program ingin mencetak hasil dengan printer, itu masuk kategori software interrupt. Sedangkan hardware interrupt terjadi karena adanya aksi pada perangkat keras. Misalnya, menggerakkan mouse atau menekan tombol di keyboard adalah contoh hardware interrupt. Berikutnya adalah interupsi ganda. Interupsi ganda itu masuk kategori sistem operasi kompleks. Sistem operasi kompleks atau interupsi ganda ada dua jenis, yaitu interupsi berurutan dan interupsi bersarang. Kita lihat gambarnya sebagai penjelasan. Ini adalah skema multiple interrupt sequential atau berurutan. Kita ambil contoh, anggaplah user programnya misalnya sedang mengerjakan 200 tugas yang berurutan dari 0 sampai 199. Nah, pada saat sedang mengerjakan tugas ke 100, lalu tiba-tiba muncul interrupt, muncullah handler X misal saja, X ini ingin mencetak surat keterangan lulus misalnya. Maka yang tadinya harusnya mencetak yang ke 100, maka dialihkan ke sini, dialihkan untuk mencetak X dulu, mencetak surat keterangan lulus misalnya. Lalu selesai X dikerjakan, muncul interrupt yang kedua, yaitu Y. Y misalnya ingin mencetak ijazah. Maka setelah mencetak surat keterangan lulus, lalu berikutnya mencetak interrupt yang kedua, yaitu mencetak ijazah. Lalu setelah selesai mencetak Y atau mencetak ijazah, maka handlernya akan kembali ke user program. Maka user program nanti akan mencetak proses yang ke-101. Itu untuk contoh multiple interrupt yang sekuensial. Sedangkan untuk multiple interrupt yang nested atau bersarang, kita ambil contoh yang sama. Jika user program sedang mencetak deretan proses sebanyak 200 program, misalnya dari nomor 0 sampai 199, lalu di interrupt oleh dua buah proses, yaitu X dan Y, maka jika dia nested, tugas SO adalah membandingkan apakah X dan Y itu punya level yang sama penting atau lebih tinggi. Contoh, jika X adalah tugasnya mencetak surat keterangan lulus dan Y bertugas mencetak ijazah, maka dibandingkan letak kepentingannya. Maka pada saat sedang mencetak yang ke-100, karena diinterrupt oleh X, maka SO akan mengerjakan X. Akan dicetak surat keterangan lulus. Namun belum selesai mengerjakan, tiba-tiba muncullah Y, yaitu mencetak ijazah. Pada saat Y muncul, maka sistem operasi akan memeriksa apakah Y lebih tinggi prioritasnya daripada X. Jika Y lebih tinggi, maka Y akan dikerjakan lebih dulu. Maka X akan diinterupsi oleh Y. Maka yang dikerjakan adalah Y dulu, yaitu mencetak ijazah dulu, selesai, baru balik untuk mengerjakan X, yaitu mencetak surat keterangan lulus. Setelah X selesai, baru kembali ke deret program yang ditinggalkan tadi, yaitu mencetak proses ke-101. Itu bedanya konsep multiple interrupt yang sekuensial dan yang nested. Yang sekuensial, proses dikerjakan secara berurutan tanpa mempertimbangkan prioritas kepentingan. Sedangkan di nested, proses dikerjakan berdasarkan level kepentingan proses.
Berikutnya adalah tabel prioritas interupsi. Ini lebih terasa pada saat mengerjakan nested multiple interrupt. Jadi ya, ada 5 prioritas dari 1 sampai 5 yang dibagi menjadi 3 besar sejatinya, yaitu 1 dan 3 adalah interupsi eksternal 0 dan 1, 0 lebih tinggi dari 1, lalu kemudian interupsi timer 0 dan 1, 0 lebih tinggi daripada 1, dan yang kelima adalah interupsi serial. Fungsi I/O di dalam interrupt adalah untuk bertukar data dengan I/O dan CPU maupun sebaliknya. Dalam kasus ini, CPU memberikan otoritas kepada modul I/O untuk membaca atau menulis ke memori, sehingga perpindahan data terjadi tanpa terpaut pada CPU. Selama perpindahan seperti itu, modul I/O mengeluarkan perintah baca atau tulis ke memori yang membebaskan CPU dari tanggung jawab pertukaran data. Operasi seperti ini dikenal dengan istilah Direct Memory Access. Kita lihat gambarnya. Nah, struktur DMA atau struktur Direct Memory Access sejatinya adalah memotong alur baca tulis data dari I/O ke RAM atau main memory, sehingga proses bolak-balik baca tulis antar I/O ke prosesor dan main memory disederhanakan menjadi langsung saja antar I/O lewat Direct Memory Access, langsung akses ke main memory. Fungsi ini untuk memperpendek proses baca tulis sehingga akses kepada I/O lebih cepat. Nah, struktur DMA harus mendukung 4 jenis perpindahan data seperti ini. Yang pertama, mendukung perpindahan data dari memori ke CPU dan sebaliknya. Lalu, mendukung perpindahan data dari I/O ke CPU dan sebaliknya. Jadi, 4 proses ini akan disederhanakan menjadi proses DMA atau Direct Memory Access. Jadi, 4 tahap tadi akan dibuat sederhana menjadi perpindahan data hanya dari I/O ke memori saja. Ada pertanyaan? Demikianlah materi kita hari ini. Jika ada yang ingin tanyakan, silakan sampaikan melalui WA grup masing-masing kelompok, dan tugasnya akan dikerjakan selama 1 minggu sampai ketemu minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.